Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ikhwani fillah, warahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kuliah etika bisnis dengan topik bisnis dan tanggung jawab sosial. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pokok etika bisnis, kemudian solusi kapitalisme, kemudian solusi Islam, serta peran mahasiswa muslim. Masalah pokok etika bisnis selama ini yang terjadi karena ada problem filosofis tentang manusia. Ya, kita ingat bagaimana orang tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Sangat-sangat filosofis. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi bisa mati. Berbeda dengan keinginan. Kalau tidak dipenuhi dia sampai mati, stres. Itu karena tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga menganggap sama. Disitulah muncul teori scarcity. Ya, pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, padahal kebutuhan manusia terbatas. Yang tidak terbatas itu keinginan. Itulah kerakusan ala-ala kapitalisme ini. Sementara sarana pemenuhan kebutuhan, sarana pemuas barang-barang yang terdapat di alam semesta ini, menurut mereka katanya terbatas. Padahal Allah menciptakan bumi, langit, dan apa saja di antara bumi dan langit ini dibentangkan untuk manusia. Sehingga keterbatasan bumi, langit, dan apa saja yang di antara bumi dan langit itu sebenarnya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia itu. Asal diatur dengan aturan yang benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diatur dengan aturan yang tidak benar, muncul masalah pokok dalam bisnis, termasuk dalam etika bisnis ini, yaitu diantaranya adalah problem filosofis tadi, problem manusia yang tidak kenal dirinya sendiri, manusia yang menghamba pada ekonomi, menghamba pada manusia. Harusnya manusia yang menghamba pada ekonomi itu kepada Allah, gitu. Menghamba itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menghamba pada ekonomi, bukan menghamba pada kerakusannya, bukan menghamba pada materi, bukan. Atau ekonomi yang menghamba pada manusia, terbalik juga. Bagaimana harta itu menghamba pada manusia? Tidak bisa. Ya. Artinya apa? Penghambaan itu totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia menghamba pada ekonomi atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Karena interaksi antara manusia dengan ekonomi, manusia dua-duanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau tidak dipahami pelaku bisnis, baik mereka dalam berlaku secara individu etika mereka, maupun ketika berinteraksi dengan sama manusia dalam bisnis mereka, akan mendatangkan permasalahan, dan ini adalah masalah pokok yang terjadi. Lalu bagaimana solusi kapitalisme? Solusi kapitalisme maka harus diterapkan undang-undang dagang. Ada bisnis, perniagaan harus diatur dengan aturan-aturan yang bisa menguntungkan bersama. Meskipun faktanya undang-undang yang diterapkan itu bukan hasil karya mereka, undang-undang buatan manusia. Itu. Antara solusi kapitalisme adalah adanya analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum membuat usaha, sebelum membangun bisnis di suatu tempat, mereka melakukan penelitian dampaknya seperti apa. Maka ada analisis mengenai dampak lingkungan. Begitu juga di antara solusi kapitalisme adalah CSR, Corporate Social Responsibility. Ada tanggung jawab sosial yang kemudian mereka sodakohkan sebagian keuntungan mereka untuk tanggung jawab sosial. Padahal tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah untuk konsumen, untuk pengelola hasil bisnis mereka. Hanya sekadar biar ada yang membeli. Tapi jangan sampai hanya sekedar
mampu membeli, tidak sampai pada tataran bagaimana kemudian pembeli bisa setara dengan mereka. Ingat filosofi bisnis di dalam kapitalisme bertingkat, ya. Tidak sama, tidak setara. Karyawan dengan pekerja, karyawan dengan pebisnis, usaha itu tidak sama. Mereka adalah kelas, banyak kelas. Itu. Kemudian muncul sosialisme yang mengkritik habis kapitalisme. Bagaimana dengan solusi Islam? Kalau solusi Islam secara filosofis antara pemilik usaha dengan karyawan, antara penjual dengan pembeli, semua sama di sisi Allah SWT. Siapa yang paling bertakwa? Karena itu solusi Islam dalam bisnis, problem bisnis ini adalah diterapkannya syariat Islam secara kafah. Bagaimana cara menjalankannya? Maka ada peran individu, ada peran perusahaan, ada peran negara. Individu boleh memiliki kepemilikan individu. Perusahaan boleh memiliki kepemilikan individu yang dikembangkan sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh individu dan perusahaan memiliki kepemilikan umum, tidak boleh. Karena kepemilikan itu udara, air, termasuk juga energi, sumber daya alam yang melimpah, itu milik umat, milik masyarakat. Meskipun memang harus dikelola dengan baik oleh negara, maka di situ ada peran negara. Itu tidak oleh individu dan perusahaan. Itu kalau mau menikmati boleh, asal kemudian tidak sampai monopoli, tidak sampai kemudian mengklaim ini milikku, hutan ini milikku, sumber daya energi ini milikku. Tidak bisa begitu, karena itu bagian dari kerakusan. Harusnya rakus itu terbatas, dibatasi oleh kemampuan individu yang tidak mungkin dia mengelola sumber daya yang melimpah begitu, ya, gitu. Ya, peran mahasiswa dalam studi etika bisnis ini, maka harus ada kesadaran ideologis, harus ada gerakan bersama menuju solusi prioritas, solusi global untuk masalah global. Dihadapi dengan mikro, dengan makro, problem global dihadapi dengan global. Itu yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya diskusi ada di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.